Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, alhamdulillah kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Baik, sahabat Qur'ani yang berada di rumah, kita lanjut untuk ayat selanjutnya ya. Insya Allah ini teman kita akan bacanya, yaitu teman kita Marhama. Kami persilakan Marhama untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Baik, syukron ila ukhtina. Baik sahabat Qur'ani, tadi telah dibacakan oleh teman kita Marhama ya. Kita masuk untuk apa nih? Tadarus, saling belajar mengajarkan ya. Mengenai bacaan dan hukum tajwidnya. Di situ qala agak panjang ya. Enggak kita baca qala. Nah, ada perbedaan ya. Qala. Nah, kenapa kita agak panjangkan bacaannya? Karena huruf qafnya di situ sudah berdiri posisinya. Ketika huruf itu posisinya berdiri, pasti ada alif yang ditambahkan seperti itu. Kalau qaf saja pasti dia cuman pendek, qaf seperti itu, cuman ditambah alif, maka statusnya menjadi adalah mad tabi'i, dibaca dua harakat. Qala ya qala. Nah, berbeda ya sama la-nya tadi pendek. Qala ya qaumi, ya-nya pun sama. Nah, tadi sebelumnya tadi sudah kita sampaikan ya. Ketika alif itu ditambahkan kepada suatu huruf, biasanya hurufnya berdiri. Atau ketika tak ditambahkan, kadang ditaruh aja ada tanda semacam angka 1 di suatu huruf. Seperti huruf iya. Itu huruf iya-nya tak dipanjangkan, tapi ditaruh aja semacam kayak angka 1 di huruf iya. Boleh nggak ketika huruf iya-nya dipanjangkan aja seperti tersendiri kayak berbeda sama qaumi? Sama saja ya. Nah, seperti ini pun juga sama saja. Biasanya setiap Al-Quran kadang Indonesia dan Arab itu ada berbeda, cetakannya berbeda biasanya. Jadi bentuk hurufnya ada semacam nampaknya berbeda, sebenarnya sama aja gitu. Nah, ya. Qaumi ya, yang qaumi. Tadi sudah kita bahas sebelumnya pada ayat pertama ya. Itu ada qaumihi, ada qaumaka, itu sama aja qaumi, itu ada waw mati, dan sebelum waw mati itu ada huruf berbaris fathah, maka dibaca hukum bacaannya apa hukumnya? Mad layyin. Layyin itu berarti lembut. Nah, qaumi seperti itu. Inni. Nah, seperti itu. Dibaca dengung. Ditahan dulu di huruf nunnya karena ada tasydid. Fungsi tasydid apa? Untuk menahan, tahan di situ dulu. Jangan langsung ini, jangan seperti itu. Tapi ini seperti itu, ditahan terlebih dahulu ya. Nah, tasydid. Kemudian nunnya itu kita baca agak panjang. Kenapa kita baca agak panjang? Karena ada ditambahkan huruf iya mati di situ. Ada huruf iya mati, maka harus dibaca panjang. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Ya. Lakum nadhirum mubin. Lakum. Kenapa tak kita dengungkan? Tadi apa katanya? Mim mati akan dibaca dengung ketika apa tadi? Ketika bertemu dengan mim, ketika bertemu dengan ba. Di sini coba lihat, bertemu mim dan ba atau tidak itu? Tidak. Maka dibaca dengung atau tidak? Tidak. Maka hukum bacaannya menjadi izhar syafawi. Bagus. Sudah tahu teman-teman semua ya. Lakum nadhirum mubin. Nadhi itu jangan salah baca ya. Terang kebanyakan kita baca huruf za dan za itu sama. Banyakan ya kalau kita dengar ngaji kadang. Padahal berbeda. Sama kayak huruf ha dan huruf ha. Itu ada yang bacanya sama semua, padahal berbeda.
Benar kata orang-orang tua dulu, jangan salah baca nak, nanti artinya berubah. Memang benar. Ketika kita belajar bahasa Arab, memang ketahuan. Oh iya ya, ternyata memang benar. Ini kita contoh ini. La ilaha illallah. Ketika huruf la-nya yang panjang itu kita baca pendek. La ilaha illallah. Artinya berubah loh. Drastis perubahannya. La panjang itu dalam bahasa Arab artinya tidak. Berarti tidak. Kadang ada artinya jangan, tapi posisi yang di sini la ilaha illallah artinya tidak. Tak ada. Tapi ketika dia pendek, la itu artinya berbeda. Artinya sungguh. Coba artiin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, dibaca la ilaha illallah. Artinya apa? Sungguh. Sungguh apa? Sungguh ada Tuhan selain Allah. Nah, gimana tuh? Nah, makanya itu kenapa dalam bahasa Arab harus dibaca sesuai dengan lidah Arabnya. Ya nggak apa-apa lah salah dikit-dikit, bukan gitu. Ini bukan bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia nggak ada panjang pendeknya kan. Saya, oh itu artinya aku. Saya, artinya itu jangan. Gitu nggak bahasa Indonesia? Enggak kan? Nah berbeda. Itu kenapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Karena luar biasa memang kalau kita mengkaji bahasa Arab. Kita lanjut. Nadhir. Kita baca agak panjang ya sesudah huruf dzal karena ada ya mati. Nah, maka dihukum bacaan adalah mat tabi'i. Nah, sekarang saya tanya, kalau huruf dzalnya itu barisnya atas atau a? Jadi hukum bacaannya jadi apa? Mat apa? Saya huruf dzalnya itu a. Jadi mat layyin, ya. Jadi mat layyin. Tapi ini mat tabi'i, tapi nggak boleh dirubah-rubah ya. Itu kita sekedar contoh seperti itu. Mubin. Nah, sebelum mubin itu nadhirum, boleh didengung karena tanwin, an, in, un dan nun mati apabila bertemu dengan huruf mim. Kita cek lagi, mim ini termasuk huruf apa ya? Oh, idgham bi gunna. Dengung. Oh, berarti kita dengungkan seperti itu ya. Mubinnya boleh dibaca 5 sampai 6 harokat. Kenapa? Karena dia mat arid disukun. Nah, baca panjang nggak apa-apa. Itu kenapa korek-korek bacanya mubin, panjang dibacanya karena memang boleh dipanjangkan. Kalau misalnya dia berada tak di ujung, ya jangan, karena dia berlakunya jadi mat tabi'i. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ayat ketiga ini kita minta teman kita untuk membacakannya. Aliyah. Sudah siap Aliyah? Silakan Aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ya, syukran ila ukhtina Aliyah. Ya, Aliyah. Tinggi artinya. Baik, coba kita bahas di sini. An i'budullah. Nah, di sini langsung masuk ke ain ya. Itu semacam ada penekanan ya. Karena kan kebanyakan kadang banyak kita temukan ketika huruf a dan a itu sama dibaca, banyak ya kita temukan kadang. Misal anya, ini harusnya ditekan anya. Tapi kadang kita banyak menemukan ani. Nah, ketika ani kita baca berarti bukan ain tapi hamzah yang mati. Maka artinya pun berbeda. Kalau itu abada, abdun, abada itu artinya menyembah atau beribadah seperti itu. Kalau abada itu artinya beda lagi, artinya abadi, kekal, jauh betul, ya kan? Nah, itu kenapa harus dibaca itu. Kemudian an ya'budullah itu jangan kita baca panjang. Oh, ada waw mati ya di depan huruf dal. An ya'budullah, jangan, nggak boleh ya. Karena langsung harus wasol ke lam jalalah, kata Allah. Nah, maka dibaca an ya'budullah. An ya'budullah, dibaca tebal, dibaca tafkhim, tidak dibaca tarqiq. Kapan dibaca tarqiq? Ketika huruf lam jalalah ini berbaris kasrah. Contoh, inna lil. Nah, inna lillahi tidak dibaca inna lillah, tidak. Karena sebelum huruf lam jalalah itu ada baris kasrah seperti itu ya. Wattaquhu. Nah, segitu. Wat ditahan dulu, ada tasydid di situ, jangan dibaca wataku, tapi dibaca wattaqu. Nah, dibaca ku-nya agak panjang karena ada waw mati.
Dan sebelum huruf waw mati itu ada huruf yang berbaris dhamma, maka jadilah dia mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian ada hu. Hu di situ sebenarnya hu domir juga, yang berarti nya. Nah, tetapi kenapa tak dibaca panjang? Sedangkan tadi sebenarnya kita udah dapatkan ha domir juga. Nah, karena matsilah itu ada matsilah tawilah, ada matsilah qasirah. Nah, qasirah itu artinya pendek, tawilah itu artinya panjang. Di sini statusnya harus dibaca pendek. Kenapa? Yang pertama karena di depan huruf hu itu enggak ada huruf alif. Huruf alif, maka dia dibaca qasirah. Seperti itu ya, paling enggak itu aja dulu. Wa ati'un. Nah, itu adalah wa ati dibaca mad tabi'i ya, karena ada ya mati. Kemudian auni, un dibaca mad arid disukun. Kalau kita wakafkan di sini, kalau kita sambung, misal kita menyambungkan langsung ke bacaan selanjutnya. Wa ati'uni yaghfir lakum, enggak berlaku lagi mad arid disukunnya. Maka dia jadi mad tabi'i. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, kita masuk ke ayat keempat. Nah, ini teman kita itu Melinda nanti akan membacakannya, tapi belum sekarang ya. Sesudah satu ini.